Laki-laki ini kan repotnya. Dipaksa itu tidak bisa. Kok dipaksa tapi kok seumpama intisar, kemaluannya berdiri atau tegang kan tidak mungkin dipaksa. Ini dipaksa kok nggak takut kan repot. Hayyul Ini ada perbedaan pendapat. Tadi kemarin diterangkan bahwa orang lupa, an-nisyan, dan orang yang keliru, dan terakhir niki masuk ke kategori terakhir, yaitu orang yang dipaksa itu tidak dosa, tidak dosa dipaksa napa mawon melakukan apa-apa, itu tidak mendapatkan dosa. Tapi di sini ada pengecualian. Pengecualian ya niku napa? Dipaksa, ada seseorang manusia dipaksa untuk membunuh orang. Itu masuk pengecualian pemaksaan ini. Tetap dapat dosa. Nah, kalau yang kemarin ini kan buatan dosa. Misalkan dipaksa untuk makan ketika puasa dengan syarat-syarat yang sudah diterangkan kemarin, berarti dia ketika makan atau mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan puasa, dia tidak dosa. Kalau membunuh tetap di sini katanya pengecualinya, kalau masalah pembunuhan tetap berarti dia mendapatkan dosa. Orang yang dipaksa dan orang yang memaksa sama-sama mendapatkan dosa. Dan apakah yang membunuh ini, yang dipaksa ini dibunuh juga kena kisos apa enggak? Itu ada perbedaan pendapat antara imam-imam madhab. Yang pertama menurut Imam Syafi'i, niku sama-sama dibunuh, sama-sama dosa, sama-sama dibunuh. Antara yang bunuh dan yang dipaksa, yang maksa itu sama-sama dibunuh, dikisos. Yang kedua menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah yang dibunuh itu adalah orang yang maksa, dalangnya yang dibunuh. Nah, yang dipaksa niki mboten dibunuh, tidak dibunuh. Wa qala Malik wa Ahmadu. Wa qala lan dawuh sapa Malikun Imam Malik wa Ahmadulan Imam Ahmad radhiyallahu taala anhuma, yuqtalu al-mubashir faqad. Yuqtalu den pateni sapa al-mubashiru wong kang nglakoni pembunuhan, faqad mongko bolaka. Kalau menurut Imam Malik dan Ahmad yang dibunuh adalah yang bunuh. Artinya orang yang dipaksa niku. Dalangnya tidak dibunuh. Ini perbedaan antara beberapa imam tentang kasus orang yang bunuh dipaksa ini ikut dibunuh apa enggak. Kalau dosa sama-sama dosa. Ini pengecualian dari pengecualian orang dipaksa tidak mendapatkan dosa kalau mencukupi syarat-syarat sebagai orang yang dipaksa. Sekali lagi tidak langsung gampang orang niku dipaksa terus dibenarkan atas pemaksaannya, karena syarat-syarat pemaksaan itu niku harus dilengkapi. Salah satunya harus ada ancaman, dan tidak, apabila tidak dilakukan paksaan tersebut, ancaman yang dia ancamkan akan dibuktikan. Kamu ndak kalau puasa, kalau ndak buka ya, atau ndak mokel, atau ndak napa niku membatalkan puasa kamu saya bunuh. Itu ancaman berarti. Wa yustasna, itu yang pertama. Wa yustasna aidon. Wa yustasna aidon, lan den kecuali akan aidon kelawan maneh apa az-zina, zina. Fala yubahu, mongko ora den wenangaken apa zina bil ikrahi, kelawan sebab dipaksa. Faya'zamu, mongko dadi
mongko dosa sapa fa'iluhu wong kang nglakoni zina kelawan den maksa al asahi ing atase kaul kang luweh sahih. Nah, pengecualian yang kedua adalah pemaksaan untuk melakukan perzinaan. Bukan melakukan perzinaan ini bukan terus ke lokalisasi tok boten nggih. Perzinahan ini yang dianggap zina itu adalah melakukan hubungan suami istri bukan kepada perempuan atau laki-laki yang sah atau bukan atau melakukan hubungan suami istri selain kepada yang sah yaitu suami dan istri. Itu namanya zina. Mboten dinamakan zina bukan cuma ketika ada di lokalisasi mboten. Ini suka sama suka, entah suka sama suka, entah bayar sama bayar, entah ndak bayar, entah ndak suka, entah pemerkosaan ataupun namanya istilahnya kalau dilakukan di luar pernikahan yang sah itu dinamakan zina ngoten. Loh, kenapa kita terangkan seperti itu? Kenapa? Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa zina itu apabila dilakukan di lokalisasi atau zina itu dilakukan atas dasar tidak suka sama suka. Di lokalisasi kan suka sama suka karena ada bayarannya. Oh, itu zina. Atau dilakukan tidak suka sama suka. Ada sebagian ngomong seperti ini kok. Maka diterangkan bahwa zina itu dilakukan baik di lokalisasi ataupun di luar lokalisasi, atau suka ataupun atas dasar sama tidak suka, atau pemerkosaan atau yang lainnya, itu kalau dilakukan selain hubungan suami istri maka tidak dinamakan atau maka dinamakan zina ya. Maka dinamakan hubungan itu hubungan zina. Na'udzubillah min dzalik. Ini dikecualikan kalau seumpama ada orang dipaksa maka dihukumi dosa ya. Dihukumi dosa. Apalagi laki-laki ya. Laki-laki ini kan repot ya. Dipaksa itu tidak bisa kan. Kok dipaksa tapi kok seumpama intisar kemaluannya berdiri atau tegang kan tidak mungkin dipaksa. Ini dipaksa kok nggak takut kan repot ya berarti sudah ada unsur ketidakpaksa. Orang paksa itu kan, orang terpaksa itu kan takut ya. Takut. Jadi syahwat mau nafsu itu tidak mungkin sudah kan. Loh, ini ngomong paksa tapi syahwat kan tidak mungkin kan. Soalnya laki-laki, kalau perempuan masih bisa. Nah, karena posisinya posisi maf'ul atau posisi objek. Dalam keadaan bagaimanapun katanya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani ini, zina itu pengecualian yang apabila dilakukan atas dasar suka, atas dasar pemaksaan atau pemerkosaan itu bisa dosa bisa dosa. Wallahu alam, ini cuma nerangkan bagaimana keadaannya tapi ini pembahasan masalah khilafiyah masalah bukan berarti dosa keterangannya dari Rasulullah atau dari Allah Subhanahu wa taala buatan niki yang berpendapat sebagian ulama atau kebanyakan ulama mujtahidin. Makanya di sini terangkan faya'samu fa'ilu 'alal asoh. Menurut pendapat yang lebih sahih yaitu tetap dosa. Nah, terus bagaimana perempuan kan? Kalau laki-laki bisa dosa nih. Soalnya kalau dipaksa kok tapi syahwat berdiri misalkan kemaluannya, maka kan tidak mungkin ini paksa kok sempat syahwat sempat nafsu. Kalau perempuan mungkin bisa kan menurut pendapat yang lebih sahih itu tetap dosa. Walakin yaskut anhul had lisyubhah. Walakin lan tetapi ini yaskutu gugur anhu saking wong apa al haddu had lisyubhati krana
termasuk wati syubhat. Wati syubhat. Wati syubhat ini wati yang nanti atau hubungan suami istri yang tidak bisa dihad. Itu salah satunya adalah ya niki syubhat karena dipaksa. Ada lagi syubhat yang keliru orang kan ngoten. Tapi zaman sekarang mboten mungkin. Kalau zaman dulu itu ada wati syubhat yang seperti niku. Yaitu misalkan kalau rumahnya kayak seperti hotel. Rumahnya seperti hotel kan orang Arab itu kan dulu niku rumahnya seperti hotel, satu keluarga jejer sama gitu rumahnya. Dan lampu dulu ndak ada, jarang lampu niku. Kadang-kadang ada kejadian wati syubhat seperti niku. Jadi masuk keliru kamar, lampu nih mati kan, pecah semua, mati semua. Dan memang jarang ada lampu. Kalau sekarang kan tidak mungkin wati syubhat seperti ini. Tidak dapat had, tidak dihad, menjadi had zina buatan. Kalau dipaksa. Wa minal ikrahi lan iku setengah sangking wong kang dipaksa alih ngatasi al ma utai barang lau turrat lamun den paksa sapa imraatun wong wadon li ta'amin kaduwe panganan wamtana'a lan dadi nyegah sapa malikuhu wong kang nggih lau turrat dipaksai maksudnya kepepet darurat sapa imraatun wong mangan wong wadon li ta'amin sapa imraatun wong wadon li ta'amin kanggo duwe panganan. Ada seorang perempuan wis kepepet, kalau ndak makan, kalau ndak memasukkan sesuap nasi maka akan mati. Ini namanya darurat sudah. Dipaksa karena posisinya terpaksa darurat. Ada perempuan darurat butuh makan sesuap nasi. Wamtana alan dadi nyegah sapa maliku wong kang miliki to'am min badlihi saking nyerahaken to'am. Tapi orang yang punya nasi ini tidak mau ngasih kan nasi kepada perempuan yang darurat, perempuan yang sudah butuh kalau ndak mati ini, ndak mau. Dan dia mau illa bizina fiha na'udzubillah min dzalik, kejaba kelawan ngelakoni zina fiha ing dalam mar'ah. Bahasanya saya mau ngasih sesuap nasi ataupun yang lainnya, tapi syaratnya kamu zina dengan saya. Misalnya kata-katanya malikut to'am tadi. Terus bagaimana? Fayahrumu mongko haram alaiha ing atase imro'ah apa tamkinuhu ngongangaken Malik khilafan halinulayani liqauli Malikin marang pendapati Imam Malik radhiyallahu taala anhu yajuzu laha tamkinuhu wa sabruha afdal. Katanya pendapatnya yang pertama tidak boleh, ya sudah tidak apa-apa sudah zina kan, asalkan saya dikasih sesuap nasi, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau menurut Imam Malik ini perbedaan pendapat juga, boleh sudah ya juzu laha tamkinuhu, ya juzu wenang laha kaduwe imro'ah apa tamkinuhu ngungangaken Malik utawi ngungangaken ing zina. Wasabruha utawi sabare wong wadon iku afdhalul luweh utama. Katanya Imam Malik, berarti tidak dosa menurut Imam Malik. Kalau dipaksa atau terpaksa seperti itu tidak apa-apa sudah, tapi yang lebih afdal sabar. Berarti lebih afdal mati dalam keadaan kelaparan tapi menjaga harkat dan martabatnya di dia. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, yurakhasu dan weni rukhsah lil mar'ati kaduwe wong wadon apa azina zina
bil ikrahi kelawan sebab dan napa niku waksa al muji kang terus menerus. Katanya Imam Abu Hanifah tidak apa-apa sudah kalau perempuan dipaksa untuk melakukan zina karena adanya darurat tadi atau adanya paksaan diancam yang terus menerus, misalkan diancam mau dibunuh ngoten. Li anna nasabal waladi karena setuhune nasabe anak la yang qati iku ora dadi kepekot apa nasabul walad. Wal kalamu utawi pembahasan iku fi ghairi imra'atin ing dalem liyane wong wadon rubitat kang den taleni sapa imro'ah naudzubillah min dalik wa zuniyalan den zinani sapa biha imro'ah wala qudrata lan ing ora ana kuwasa iku maujud laha kadue imro'ah alam tinai ing atase nyegah biwajhin kelawan saarah fahadihi la ta'samu ijma'an fahadihi utawi mongko utawi iki iku la ta'samu ora iku la ta'samu ora dosa sapa imro'ah ijma'an kelawan sepakate ulama. Yang tadi dipaksa itu dengan contohnya, nah itu pengecualian adalah pengecualian pembahasan yang ini. Kalau seumpama pembahasan apa? Kalau seumpama ada perempuan ditaleni atau dipegang, naudzubillah min dalik, dipegang diikat atau dipegang yang sekiranya perempuan ini tidak bisa ada kemampuan untuk menahan atau mencegah melakukan pemerkosaan terhadap dirinya, maka kalau keadaan seperti itu perempuannya tidak dosa ya. Dipegang, diikat terus diperkosa kan, tidak ada kemampuan untuk melakukan penyelamatan, maka mboten dosa kalau keadaan seperti ini. Berarti masih ada keterangan yang awal, berarti kalau melakukan zina dipaksa mungkin selain ini, kalau diikat, dipaksa, diperkosa, maka tidak akan mendapatkan dosa. Tsumma inna hadzal haditsa mongko kari-kari setuhne ikilah hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan rawahu nyritakaken hu ing hadis sapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah wal Baihaqi lan Imam Baihaqi wa ghairuhu malan liyane Imam Ibnu Majah lan Imam Baihaqi wa huwa utawi hadis iku hadisun hadis azimun kang agung amun naf'i kang umum kemanfaatane al hadisul arbaun nggih al hadisul al arbaun wallahu alam bissawab.